Halo para pecinta film, balik lagi channel gue, Gores Review. Dan kali ini gue akan mereview film yang cukup sadis. Film ini berjudul Untold Story. Film ini berceritakan tentang seorang psikopat yang membunuh korbannya lalu menjadikannya sebagai bakpao atau dimsum. Penasaran kan dengan filmnya? Sebelum lanjut menonton, jika kalian suka dengan rekomendasi film dari kami, klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan selamat menonton. Permulaan film diawali dengan latar belakang negara Hong Kong pada tahun 1978. Mulanya terdapat dua orang pria yang baru saja selesai bermain mahjong. Salah satu pria sudah memenangi permainan tersebut, lalu pria yang kalah pun langsung dimintai uang sebesar $20.000 sesuai kesepakatan mereka. Akan tetapi, pria berbaju hitam ini tidak terima sama sekali dan terus menolak untuk ditagih. Alhasil dia pun dihajar dari belakang menggunakan panci dan dijedotkan ke arah tembok secara berulang-ulang. Setelah itu pria yang sudah kalap ini langsung menuangkan bensin kepada temannya sendiri lalu ia membakarnya secara hidup-hidup. Singkat cerita, kita diperlihatkan time skip pada tahun 1986 dengan latar tempat di negara Makau. Di sini kita akan diperlihatkan dua orang anak-anak beserta satu orang wanita yang sedang berada di wilayah pinggiran pantai. Di saat ibunya sedang sibuk mengambil kerang, salah satu anak tidak sengaja menemukan sebuah karung besar yang memiliki bau sangat menyengat. Dan ternyata karung tersebut berisi beberapa potongan tubuh dari manusia yang sudah dimutilasi. Seusai penemuan, wartawan dan polisi pun mulai memadati wilayah itu dan memeriksa lokasi. Di sini kita diperkenalkan beberapa polisi, yakni polisi Robert, polisi wanita bernama Bo, polisi berpakaian abu-abu bernama Kong, dan polisi yang menggunakan topi bernama Bull. Karena tergolong polisi junior, Bo sama sekali tidak siap dengan apa yang ia lihat. Sampai-sampai seorang inspektur sekaligus atasan mereka yang bernama Lee sudah tiba di tempat itu. Kemudian scene film berganti kepada salah satu restoran yang dipimpin oleh seorang pria botak bernama Wong. Bisa dibilang restoran yang ia miliki saat ini memanglah tergolong legend dan semua itu tercemin dari para pelanggannya. Restoran berjuluk 8 Keabadian mempunyai salah satu makanan favorit sejenis bakpao mini yang biasa kita sebut dengan dimsum. Restoran yang dimiliki Wong sangat disukai oleh banyak orang dan sudah pasti membuat restoran ini selalu ramai. Wong pun mengandalkan seorang perempuan bernama Pero untuk merangkap sebagai kasir maupun pelayan. Tidak lama dari situ, datanglah seorang pria melihat lowongan kerja di restoran ini. Tanpa basa-basi, ia pun langsung menunjukkan skill memotongnya di depan Wong dan dia pun langsung diterima pada saat itu. Setelah sibuk melayani pelanggan, Wong lalu pergi ke kantor pengacara untuk menuntaskan berkas-berkas kepemilikan dari restoran tersebut. Wong mengaku sudah membeli restoran itu seharga $180.000 kepada pria bernama Cheng Lam. Akan tetapi permintaan Wong langsung ditolak karena si pengacara membutuhkan tanda tangan dari pemilik sebelumnya yaitu si Cheng Lam. Pada malam harinya restoran milik Wong sudahlah tutup. Namun dia masih sibuk bermain mahjong dengan rekan-rekannya. Hal itu disaksikan oleh si pegawai baru yang memang menginap di tempat ini. Namun di tengah-tengah permainan pegawai itu melihat Wong sedang melakukan kecurangan hingga berujung menangnya si Wong dalam permainan taruhan tersebut. Pada awalnya Wong tetap santai karena ia baru saja mendapatkan uang haram. Tetapi hal itu pun langsung berubah di saat si pegawai baru berkata kalau bosnya itu bermain dengan cara yang tidak sehat. Di lain tempat, polisi Bo bersama Bull sengaja lembur demi mencari tahu jasad siapa sebenarnya yang sudah terpotong. Dan sampai di suatu titik mereka menemukan kecocokan sidik jari yang tentunya menjadi kabar baik bagi mereka. Inspektur Lee yang terus memantau perkembangan kasus itu juga diberitahu bahwa sidik jari tersebut milik seorang wanita tua bernama Chun. Dari sinilah Bo menemukan fakta bahwa Chun merupakan ibu angkat dari pemilik restoran 8 Keabadian yang sudah berdiri sejak lama. Lalu scene berpindah kepada Pero yang mendapatkan kiriman surat untuk seseorang bernama Cheng Lam. Tiba-tiba saja si pegawai baru malah curhat kepada Pero kalau bosnya si Wong sudah curang bermain mahjong pada tadi malam. Sialnya, curhatan itu pun didengar oleh Wong dan ia terus menatap mereka berdua dengan tatapan yang tajam. Gak taunya Wong sudah menahan amarah kepada pegawai itu. Lalu Wong menghajar pria tersebut dengan tusukan nota yang mengarah ke bola matanya. Masih tidak cukup, Wong langsung mengambil centong kuah sup untuk menghajar kepala pegawai itu tanpa ampun. Dan kejinya lagi, ia pun juga mengambil pisau cincang yang digunakan untuk mencacah pria tersebut.
Suasana mencekam secara jelas memang terjadi di restoran ini, dimulai dari membelah bagian perut sampai mengeluarkan seluruh jeroan dari pegawai itu. Wong seperti benar-benar menghayati tindakan gilanya itu dengan ekspresi puas yang luar biasa. Setelah melewati sesi pemotongan, daging pria itu pun digiling sehalus mungkin agar tercipta keempukan. Sedangkan tulang-tulangnya pun langsung dibuang oleh Wong di tempat sampah depan restoran. Sepanjang malam Wong menghilangkan jejaknya dengan mengolah adonan dimsum sebaik mungkin dari daging manusia tanpa modal, tanpa biaya, dan tanpa rasa pusing. Ia terus meracik dan meracik daging si pegawai agar menjadi dimsum terenak yang pernah dia buat. Dan benar saja, dimsum daging manusia itu malah terus-terusan dipesan oleh para pelanggan. Salah satu pelanggan setia dari restoran Wong itu juga berkata bahwa dimsum buatannya kali ini benar-benar luar biasa. Tak lama kemudian setelah mendapatkan pujian tersebut, datanglah polisi Bull, Kong, dan juga Bo di restoran itu. Pada kali ini Wong ditanya-tanya tentang restorannya, yang dimana ia mengaku kalau dulunya sempat bekerja sebagai pegawai. Sampai suatu ketika Wong membeli restoran ini dari pemilik lamanya yang sudah tidak tahan untuk mengurus usahanya. Pero yang ketakutan pun berkata kepada Bo bahwa ia sering menerima surat yang tertuju kepada Cheng Lam. Tapi masalahnya, Pero sama sekali tidak sadar kalau perkataan itu sudah didengar oleh Wong. Tanpa berlama-lama, para polisi itu pun merasa sudah cukup untuk menginterogasinya pada hari ini. Apalagi mereka juga diberikan oleh-oleh untuk disantap bersama. Lalu malam pun tiba, dan Wong berniat untuk menutup restorannya. Dan sinilah Pero ingin berbicara kepada bosnya itu bahwa ia akan berhenti kerja saja setelah ini. Namun yang terjadi, Wong sama sekali tidak membiarkan pegawainya pulang, dikarenakan ia sudah mendengar segala perkataan Pero tadi siang. Alhasil, Pero pun langsung disiksa oleh Wong, dan bahkan kemaluannya juga ditusuk dengan kumpulan sumpit. Sudah dipastikan Pero juga berakhir mirip seperti nasib si pegawai baru yang akan dijadikan dimsum. Keesokan paginya, tanpa rasa bersalah, Wong membuka lowongan untuk posisi kasir serta pelayan. Hanya saja, ia tidak pernah menyangka kalau hari ini restorannya akan kedatangan banyak polisi. Tanpa basa-basi lagi, Inspektur Lee memeriksa setiap sudut di tempat itu dan ia pun menemukan foto-foto sebuah keluarga. Tapi, saat ditanya, Wong mengaku bahwa itu adalah keluarga dari pemilik sebelumnya yang sudah imigrasi ke Kanada. Beruntung, Inspektur Lee tidak langsung menahan Wong, dikarenakan masih belum terdapat bukti-bukti yang cukup kuat. Ya, pada momen itulah Wong tidak lagi tenang seperti biasanya. Sampai-sampai ia langsung menyuruh seluruh pelanggan untuk pergi dari tempatnya. Dengan kata lain, Wong sengaja menutup restorannya lebih cepat. Dan hal itu pun membuat para polisi langsung curiga. Apalagi Inspektur Lee juga diberitahu oleh pengacara terkait kalau restoran itu masih tercatat dengan nama Cheng Lam selaku pemiliknya. Kemudian adegan langsung berpindah kepada Wong yang terus berpikir, dan ia pun mulai merencanakan sesuatu pada saat itu, di mana segala identitas Cheng Lam beserta keluarga dan juga seluruh foto-foto mereka langsung dibungkus dengan kantong plastik berwarna merah. Jelas pelaku Wong membuat polisi-polisi yang menunggu langsung curiga dengan apa yang sudah ia bawa. Pada saat itulah Inspektur Lee ikut turun tangan dan ia pun menyuruh polisi Robert untuk terus mengikuti truk sampah tersebut. Sedangkan di sisi lain mereka mulai menyadari kalau Wong sudah bersiap pergi dari restorannya. Dan benar saja Wong langsung menaiki sebuah taksi tanpa diketahui jelas ingin pergi kemana. Pada tempat lain, polisi Bo bersama polisi Bull sudah berhenti di salah satu tempat pembuangan sampah. Untuk memecahkan kasus ini, mereka pun mau nggak mau harus mengobok sampah yang sudah begitu busuk. Untung saja polisi Bo menemukan kantong plastik berwarna merah yang akan dia bawa sebagai barang bukti. Singkat cerita, tas yang ditumpangi oleh Wong sudah tiba di suatu tempat. Ternyata Wong berniat untuk pergi dari Makau alias kabur menghilangkan jejak dari kejaran polisi. Pada awalnya situasi Wong aman-aman saja, hingga para polisi sadar kalau Wong merupakan buronan yang sedang dicari. Pada akhirnya Wong diciduk oleh Inspektur Lee beserta anak buahnya. Ia pun sempat mencoba memberontak, namun apa daya, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain pasrah begitu saja karena Wong sudah dikepung oleh banyak polisi. Wong yang sudah ditangkap langsung dibawa ke kantor polisi, dan di sana para wartawan sudah berkumpul untuk mencari berita. Dalam situasi ini, Wong sudah jelas berbohong dikarenakan foto dari keluarga Cheng Lam masihlah berada di Makau, sedangkan ia sempat berkata bahwa mereka sudah imigrasi ke Kanada dan kabur entah kemana.
Ditambah lagi, Kong juga menemukan sebuah fakta bahwa Cheng Lam memiliki saudara bernama Cheng Pun yang sedang dipenjara. Dari sinilah nasib Wong akan semakin memburuk. Tanpa diketahui oleh siapapun, apalagi Cheng Pun sudah mendengar kabar dari para polisi bahwa keluarga Cheng Lam tidak diketahui keberadaannya akibat ulah Wong. Maka dari itu, seluruh tahanan di sel itu pun langsung menghajar Wong tanpa ampun dengan arahan dari Cheng Pun sebagai pemimpin. Dengan cara apapun, Wong berusaha menghindar, tetap saja para tahanan tidak akan membiarkan Wong beraktivitas tanpa memar. Mulai dari wajah yang dimasukkan ke toilet oleh para tahanan sampai dikencingi oleh Cheng Pun. Wong pun masih saja batu dan tidak ingin menjelaskan perbuatannya. Sampai-sampai Wong pun sudah mengalami luka dalam dan ia pun harus kencing dengan mengeluarkan darah. Lalu di saat waktunya tidur sudah tiba, para tahanan masih saja belum puas dan mereka terus-terusan menghajar Wong tanpa ampun. Bahkan Wong juga dihajar dengan pengki besi yang membuat kepalanya berdarah. Akibat siksaan demi siksaan yang terus ia terima, Wong pun mencoba untuk bunuh diri dengan cara menggesekkan pergelangan tangannya menggunakan pengki besi. Ngerinya lagi, ia juga menggigit urat nadinya secara fatal di hadapan salah satu tahanan. Namun seiring berjalannya waktu, terkuak sudah siapa Wong sebenarnya. Pada tahun 1978 di negara Hong Kong, ia sempat dipenjara dengan nama Cai Lang Seng akibat membakar seorang pria di sebuah apartemen. Tapi setelah bebas, ia melarikan diri ke Makau dan mengganti identitasnya dengan nama Wong. Alhasil Wong pun terus diancam oleh Inspektur Lee yang sudah marah karena ia tak mau mengaku. Lee berkata, apabila Wong terbukti dalam kasus pembunuhan berencana, maka Wong akan dihukum selama 24 tahun untuk hukuman minimal. Dan hukuman maksimalnya ia sudah ditunggu oleh hukuman mati di depan mata. Akan tetapi Wong masih saja bebal dan gak mau mengaku sama sekali. Hal itu pun membuat Inspektur Lee sudah kesal dan ia harus mengeluarkan ide baru yang akan diterapkan kepada Wong. Malam harinya, Wong akan disuntikan salah satu obat halusinasi selama 3 hari berturut-turut dan ia tidak akan dibiarkan tidur sama sekali. Tidak sampai di situ, Wong juga disuntikan sebuah cairan yang membuat kulitnya bengkak agar ia tidak bisa rebahan. Dengan kondisi yang sudah ngantuk, metode ini pun terbukti ampuh dan pada akhirnya Wong mulai menceritakan apa yang selama ini sudah ia sembunyikan dari orang-orang. Flashback pun diperlihatkan pada beberapa bulan yang lalu. Wong dulunya memang bekerja di restoran itu sebagai juru masak dari keluarganya Cheng Lam. Hingga pada suatu hari Cheng Lam bersama teman-temannya baru saja kalah bermain mahjong dan permainan pun dimenangkan oleh Wong. Yang dimana ia langsung memaksa Cheng Lam untuk membayar uang sebesar 180.000 dolar. Akan tetapi Cheng Lam tidak sanggup membayar dan ia terus menuduh bahwa Wong sudah bermain curang. Alhasil terjadilah pertikaian yang terus memanas sampai-sampai membuat Wong tidak bisa menahan emosinya. Setelah menghajar Cheng Lam sampai berdarah, Wong langsung menahan salah satu anak mereka pada malam itu. Kejinya lagi, Wong masih saja kepikiran untuk membunuh anak tersebut di hadapan Cheng Lam dan anak-anak yang lainnya. Berikut juga dengan istri Cheng Lam. Pada akhirnya Wong membantai Cheng Lam beserta anaknya satu persatu. Restoran itu pun berubah menjadi tempat jagal yang menyeramkan dan ibu angkat Cheng Lam pun juga menjadi korban kesadisannya. Karena otak Wong sudah gesrek, dia pun memutuskan untuk mengolah daging-daging mereka untuk dijadikan dimsum. Lalu ia memutuskan untuk membuang sisa-sisa dari tubuh mereka ke laut lepas tanpa diketahui oleh siapapun. Dan siapa sangka keputusan itulah yang menjadi petunjuk atas perbuatannya sendiri dengan ditemukan beberapa potongan tubuh dari ibu angkat Cheng Lam yang bernama Chun. Atas dasar pengakuan itu, Wong pun resmi ditahan sebagai pembunuh kelas kakap sekaligus tahanan tingkat ekstrim. Akan tetapi pada malam itulah ia memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri sekali lagi. Yang kali ini percobaannya benar-benar berhasil. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang menimpa salah satu keluarga di negara Makau. Kasus ini menjadi salah satu kasus terburuk pada masanya. Dan film pun berakhir.